menyampaikan kepada publik, tidak ada lagi kita kekurangan alat, tidak ada lagi kita kekurangan sistem di misi operasi mulai 2 hari ini ya. Semuanya sudah ada, kekuatan ada, alat dan sistemnya ada. Tinggal bagaimana kemudian kita berupaya untuk melakukan pencarian-pencarian itu ya. Trouble ya. Oke. Untuk operasi hari ini ya, karena perkembangan evaluasi teknis dan taktis hasil dari kemarin, maka hari ini ya, akan dilakukan tambahan searching area prioritas. Saya sebut di situ searching area prioritas yang kedua. Posisinya, letaknya, kalau rekan-rekan media kemarin mengikuti, itu ada di dalam sektor tambahan yang miring itu gambarnya. Nah, di dalam sektor tambahan itu ada, mulai hari ini ada sektor prioritas tambahan yang kedua, di luar dari sektor tambahan, sektor prioritas yang merah kemarin. Apa yang dikerjakan di mission area hari ini ya? Untuk sektor pencarian yang berwarna kuning, yang merupakan hasil hitungan dari sistem kita, yang selalu saya sampaikan dengan SAR map itu tetap kita lakukan upaya untuk searching dengan sasaran korban utamanya. Dan yang kedua adalah serpian-serpian yang terbawa ya, mengapung dan terbawa oleh arus di sektor mission area yang kuning ya. Kemudian di dalam yang kuning itu ada sektor tambahan yang miring ya. Dan di dalam sektor tambahan ada sektor prioritas kedua. Apa yang dilakukan di situ? Kita berupaya untuk mencari sasaran objek ya, yang merupakan dugaan-dugaan bagian pesawat plus black box. Nah, dilakukan oleh ya, kapal-kapal yang mempunyai alat dan sistem pencari untuk objek di bawah permukaan. Di sektor prioritas kedua ya. Nah, ini sudah ada, coba dilihat. Ini sektor tambahan yang dari 3 hari 4 hari yang lalu sudah kita plot. Ini menjadi di dalamnya ada sektor prioritas kedua. Untuk sektor tambahan plus sektor prioritas kedua ini tugasnya adalah untuk mencari sasaran di bawah air, entah itu badan atau bagian dari pesawat maupun black box ya. Di sektor ini tadi malam, kenapa saya nggak menyampaikan updating, karena saya sibuk menggerakkan kapal-kapal supaya hari ini jam 6 pagi semua sudah ada di daerah operasi ini ya. Dan laporan terakhir semua sudah masuk di daerah operasi, ada 5 kapal, yaitu KRI Hasanuddin, kemudian KRI Usman Harun, KN Crash Sonek, kemudian KN Geo Survey, dan KN Barunajaya. Mereka berlima akan bahu-membahu untuk searching dengan kemampuan alat sistem sonar maupun untuk finger locator beacon ya. Kemudian di ini akan di searching oleh kapal 2 kapal Singapura. Kemudian yang di sektor prioritas 1 masih tetap ada yang melakukan tugas di sana dengan sasaran untuk tetap menjaga apabila ada korban pop up mengapung di situ kemudian terbawa arus.
unsur udara dan unsur kekuatan laut yang lainnya semua melakukan searching di daerah kuning dengan prioritas tugas seperti saya sampaikan tadi. Saya pikir itu yang penting saya lakukan updating. Mudah-mudahan kita coba hari ini cuaca bersahabat ya. Mulai jam 6 lebih 5 laporan dari daerah operasi, mereka sudah mulai bisa bekerja dan ada beberapa penyelam yang sudah mulai turun ke bawah air di sektor yang tadi prioritas tambahan kedua. Demikian, mungkin ada pertanyaan dari rekan satu-satu. Oh, total jenazah, sorry 37, masih belum ada perubahan ya. 37 jenazah ya. Mulai kemarin dan seterusnya yang serpihan, entah itu kursi, entah itu apa, saya tidak akan sebutkan secara detail karena serpihan itu kalau ketemu pasti akan dievakuasi, kemudian dikumpulkan di Pangkalan Bun atau yang masih ada di kapal dikumpulkan di kapal, karena itu untuk kepentingan nanti adalah investigasi, bukan untuk kepentingan pencarian keluarga kita yang menjadi korban ya. 5 kapal KRI Hasanuddin, ditulis kabeh ditulis ya. Nah, ya. KRI Hasanuddin ya. KRI Usman Harun, KN Cresonic, KN Geo Survey, KN Baruna Jaya ya, 5 ya. Explain why you've moved from the first zone to the secondary zone and how big is that secondary zone now? Okay. Actually, the second priority zone is already planned before inside this area. But now inside this area we divided by the priority 2 because we evaluate about the point of lost contact of radar. And of course, we evaluate by how the aircraft could be after the loss of radar contact. But I will not explain you more detail because this will be the responsibility of the investigator. Okay. Could you please make use the So does that mean you finished searching that first priority area? Is that zone cleared? It's still in progress. Still in progress. The 5 objects, do you mean? The 5 objects inside the red area is still in progress. And I think tonight I will give you the result of that searching and confirmation. Okay? Ini tindak lanjut dari kemarin katanya ada penemuan juga objek yang ditemukan oleh KRI Bung Tomo, Pak, yang diduga katanya bagian ekor ya, Pak. Enggak, ya, tidak. Justru di tempat merah inilah yang yang lalu ada informasi bayangan pesawat terbalik, ya, kemudian diduga ada ekor dan sebagainya. Ini yang sedang kita evaluasi, konfirmasi terhadap temuan dugaan bagian pesawat yang 5 poin itu. Ya. Kita kembali pada sasaran pokok operasi. Ingat pada waktu awal, ya, Basarnas itu tugasnya, ya, main point tugasnya adalah kita mengevakuasi korban. Kenapa kita kemudian mencari bagian besar dari pesawat? Karena pertimbangan kita ada kemungkinan dugaan, ya, bahwa di dalam bodi pesawat yang dimungkinkan masih besar itu diharapkan ada beberapa keluarga kita yang masih terjebak di situ, sehingga sasaran kita untuk mendapatkan maksimal
bodies atau maksimal korban itu bisa saya capai. Ya. Black box adalah bagian dari kita juga, tapi untuk membantu kepentingan KNKT untuk investigasi. Jadi, aku kurang jelas ya suaramu. Ada mic nggak itu, Bang? Jadi Pak, yang di sektor tambahan kedua itu, karena Bapak melihat ada kemarin temuan-temuan bagian besar pesawat, dan di sektor itulah diperkirakan oleh Basarnas ada terdapat badan pesawat yang besar dan saudara-saudara kita yang masih terperangkap di dalam pesawat itu. Di sektor tambahan kedua itu Pak, boleh tahu berapa luasnya? Oke, saya jawab yang pertama. Luasannya adalah 10 kali 10 nautical mile square. Jadi 100 nautical mile square. Ya. Nah, flow-nya itu adalah kenapa kemudian saya menetapkan sektor tambahan 2 tadi sudah saya jelaskan sebagian kenapanya. Ya. Kemudian ada pertimbangan. Ya. Kalau misalnya pada waktu awal-awal operasi itu kemudian kita langsung menuju kepada sektor tambahan itu, maka saya akan kehilangan 37 korban yang sekarang ini sudah ditemukan. Kenapa? Karena mereka sudah mengapung, kemudian terbawa arus. Oleh karena itu kesulitan itu saya hadapi dengan step operasi yang pertama. Kita tidak mau kehilangan itu. Tetapi kalau kita mencari korban atau keluarga kita yang masih terjebak di dalam pesawat, itu akan lebih ringan tugas saya dibandingkan dengan saya harus mencari keluarga kita itu di mana-mana posisinya. Makin ke timur, arusnya makin kuat, masuk ke Selat Makassar. Betapa susahnya, tidak cool misi saya. Oleh karena itu yang tersulit itu kita lakukan dulu, baru kemudian tahapan berikutnya. Ya, kenapa mulai saya pindah? Karena saat ini frekuensi penemuan keluarga kita sudah mulai menurun, iya nggak? Nah, setelah itu baru kita coba sambil tetap menjaga kemungkinan masih ditemukannya yang mengambang-mengapung. Saya mulai mencoba memfokuskan di mana itu bodi pesawat yang besar, sambil membantu juga KNKT untuk menemukan black box. Paham ya? Oke. Saya kira itu Pak, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.